Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini luar biasa nih Bung Rocky nih. Kita saat ini lagi dihadapi persoalan yang nggak jelas nih cenderungannya kemana nih gitu ya. Kira-kira arahnya nih apa sih maksud dan tujuan mereka nih sebenarnya gitu. Apa itu? Yaitu adalah pemindahan tujuan utama daripada pemindahan ibu kota negara gitu ya. Kira-kira ini apa sih yang mendasari pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan? Kok mau-maunya gitu? Apa maunya mereka tuh? Dasarnya apa yang membuat mereka itu menginginkan pemerintahan kita ini ibu kota negara ini dipindahkan ke Kalimantan? Kira-kira apa kira-kira menurut Bu Rocky ini apa nih? Ya, kalau ditanyakan apa dasarnya, mestinya ditanyakan ke mereka yang mau pindah itu sebenarnya apa dasarnya. Cuma kalau dalam urusan kita bernegara, mestinya mengambil kebijakan itu dasarnya harus ada, yaitu dasarnya yang termuat dalam konstitusi negara harus sesuai. Nah, kalau tujuan mereka pindah ibu kota itu semestinya tidak boleh keluar juga dari tujuan sebuah negara dibentuk atau pemerintahan itu dibentuk. Misalnya dalam konstitusi itu di pembukaan itu kan dijelaskan tujuan dibentuknya negara itu untuk melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mensejahterakan kehidupan bangsa. Minimal 3 itu. Kemudian ada 4 ikut melaksanakan tertiban dunia. Jadi setidaknya di 3 itu harus menjadi tujuan utama dari sebuah kebijakan publik atau negara yang ingin mensejahterakan rakyat. Nah, kalau pindah ibu kota dasarnya apa? Apakah ingin mensejahterakan rakyat atau ingin mencerdaskan rakyat atau ingin melindungi rakyat? Nah, itu harus diukur. Nah, gitu. Apakah memang dengan pindah ibu kota itu rakyatnya jadi sejahtera semua? Apakah dengan pindah ibu kota itu rakyatnya jadi cerdas semua? Nah, itu harus diukur. Kalau tidak diukur dari itu ya susah. Berarti kepentingannya bukan kepentingan rakyat dong. Begitu Bung Kasih. Nah, itu berarti kalau itu kan harus diukur berarti ya. Berarti kira-kira ini menurut Bung Rocky ini kalau dari analisa misalnya ya yang biasa oleh Bung Rocky lihat gitu kan, yang biasa kita lihat, kira-kira apakah kebijakan daripada pemindahan ibu kota negara ini menguntungkan rakyat ataukah menguntungkan segelintir orang gitu? Apakah memang benar-benar ini bermanfaat untuk rakyat tadi ya, yang sudah Bung Rocky sebutkan, kira-kira daripada dasar-dasar negara itu, apakah memang benar seperti itu, ataukah ada sesuatu di balik itu? Kira-kira menurut Bung Rocky bagaimana Bung Rocky? Ya, kalau kita coba menilai, memandang bahwa tujuan pindah itu mau untuk kepentingan rakyat, kita ukur kira dengan pindah ibu kota itu berapa banyak rakyat yang menikmati pemindahan itu. Lagian ibu kota ini kan ibu kota seluruh warga negara. Karena warga ibu kota negara berarti ibu kotanya seluruh warga negara. Semestinya benefit kesejahteraannya harus untuk semua warga negara. Nah, kalau hanya segelintir orang yang menikmati, maka itu sebenarnya bukan untuk kepentingan kepentingan rakyat, tapi segelintir rakyat saja. Jadi kalau kita ukur biaya pindah ibu kota itu hampir 500 triliun. Nah, kira-kira dengan uang hampir 500 triliun, 400 triliun. Hampir 500 triliun ya? Masya Allah. Ya, hampir 500. Nah, kalau 500 triliun itu kan dia dibebankan kepada APBN. APBN itu kan ujungnya adalah diambil dari pajak, diambil dari pendapatan, diambil dari pajak. Berarti kan membebani rakyat. Tapi kalau dia tidak kembali untuk kepentingan rakyat, rakyat dalam hal ini tidak menikmati kesejahteraan dari situ, berarti memang hanya segelintir orang yang bisa menikmatinya. Ya tentu yang menikmati kita bisa ukur hanya orang-orang yang mungkin dalam hal ini bisa mengakses pemakaian ibu kota itu, ya tentu para pegawai istana, presiden, wakilnya, menterinya, dan seterusnya yang menikmati itu bisa menggunakan itu. Apakah seluruh rakyat bisa menggunakan itu? Tentu belum tidak. Apakah dengan pindah ibu kota itu rakyat banyak dapat benefit? Nah, itu yang perlu kita uji. Karena faktanya kan
kalau uang hampir 500 triliun itu kita gunakan untuk pindah ibu kota, tentu yang menikmati yang memindahkannya, yang mendapatkan proyeknya, yang menjadi penggunanya, yang mensuplai airnya, mensuplai kebutuhannya, mensuplai bahan bakunya, lah. Nah, kira-kira siapa mereka? Apakah rakyat kecil itu punya itu semua? Ya, tentu tidak lah. Apalagi rakyat-rakyat yang jauh di pelosok sana, apakah dia akan menikmati hasil pembangunan ibu kota itu? Tentu tidak. Mungkin akan lebih bermanfaat kalau uang yang segitu besar digunakan untuk membangun akses kebutuhan pendidikan, akses kebutuhan kesehatan yang bisa mencerdaskan, bisa menyehatkan, bisa mensejahterakan. Membantu ekonomi rakyat itu kalau dia membantu bisa membangun kios berapa banyak, bisa membangun pasar berapa banyak. Nah itu kira-kira begitu. Nah kalau dipakai untuk membangun ibu kota, yang menikmati ya penghuni ibu kota itu dan mungkin segelintir orang yang sedang membangunnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, sangat bisa kita lihat, yang menikmati penggunaan ibu kota baru, misalnya hasil proyek pembangunan ibu kota itu, ya tentu segelintir orang yang menggunakan fasilitas ibu kota itu, bukan rakyat banyak, dan juga yang membangun dia proyek itu, karena pasti mendapatkan benefit dari situ, tentu bukan rakyat lagi. Mungkin ada segelintir rakyat yang bekerja di situ, tapi tentu rakyat kebanyakannya tidak. Nah, siapa yang mensuplai kebutuhan bahan bakunya, misalnya semen, batu, besi, dan seterusnya? Apakah dari rakyat? Itu orang tentu bukan rakyat. Sebenarnya kan rakyat yang punya akses kekuasaan maupun akses modal yang cukup besar. Akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata rakyat banyak itu tidak mendapatkan yang cukup atau yang lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan uang yang segitu besar untuk pindah ibu kota. Justru segelintir orang saja itu yang bisa menikmatinya, yaitu orang yang menempati kantor itu nanti atau ibu kota itu, orang yang membangun ibu kota itu, orang yang menyediakan bahan-bahan bangunan untuk ibu kota itu, orang yang menyediakan fasilitas lain untuk ibu kota. Itu mereka lah yang bisa menikmati uang sebesar dari APBN yang segitu besar itu. Sementara rakyat yang tidak bisa mengakses itu ya tetap saja posisinya kesejahteraannya tidak naik, misalnya harga-harga juga tidak stabil, juga pendidikan mungkin juga tidak terakses dengan baik, tidak bisa mencerdaskan rakyat. Nah itu saya pikir itu yang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat dan kita ukur daripada pemindahan ibu kota negara ini, malah yang diuntungkan itu adalah mereka ya, pemilik proyeknya, yang pensuplai-suplainya gitu ya, yang ambil bahannya, barang alat-alat beratnya dan sebagainya gitu ya. Malah bukan rakyat yang diuntungkan gitu ya. Karena nggak mungkin juga rakyat punya alat-alat kayak gitu sih gitu kan. Ya tentu sebagian rakyat kecil mungkin ada yang dapat, misalnya jadi buruhnya atau jadi supir. Ya, jadi buruhnya ya. Ya kalau rakyat, kalau tidak dibawa dari pensuplai alat-alat itu, misalnya kalau kita tahu selama ini kan para pemenang tender atau membawa tenaga kerja sendiri kan, berarti kalau membawa tenaga kerja asing, ya gitu, berarti rakyat makin sedikit dapat benefit, makin dikit. Bahkan mungkin justru rakyat nyaris tidak mendapatkan keuntungan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini kira-kira apa sih yang membuat pemerintah itu sangat berambisi gitu kan, memindahkan ibu kota negara, dan kira-kira akar masalahnya apa sih? Kenapa sih pemerintah sampai terpikirkan untuk memindahkan ibu kota negara ini gitu? Padahal tadi kita lihat ya, kalau misalkan tadi kita ukur secara kasat mata saja, bukannya menyelamatkan banyak rakyat, tapi malah membebani rakyat dari segi APBDN-nya gitu ya. Nanti pajaknya itu adalah rakyat juga yang nanggung kan gitu. Begitu hanya segelintir orang saja yang mendapatkan keuntungan daripada pemindahan proyek negara ini. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi pemerintah ini untuk memindahkan ibu kota negara, dan kenapa sih pemerintah sangat berambisi, Bung Rocky, kira-kira? Ya, kalau saya lihat mungkin di seputar pengambil kebijakan yang ada di sekeliling pemerintahan itu sendiri memiliki banyak kepentingan terhadap proyek ibu kota negara itu. Jadi tidak punya banyak kepentingan, ya tentu mereka akan ya bisa menunda atau bisa memikirkan yang lain, apalagi dalam situasi pandemi ini. Dalam situasi pandemi ini kan sebenarnya kalaupun
rakyat yang sudah susah diintai oleh virus. Sementara kok bisa-bisanya ada uang yang mau digunakan untuk membangun ibu kota. Apakah dengan pindah ibu kota itu terus pandemi bisa habis, bisa tidak ada lagi? Kan Lagi itu pandemi ya. ya. Ya kita nggak tahu motifnya apa, tetapi salah satu yang bisa kita duga motif pemindahan ini ya tentu tadi bukan dilatari untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tapi justru kepentingan segelintir ya rakyat yang dekat dengan akses kekuasaan, yaitu terutama para politisi maupun para pebisnis. Tapi kan mereka yang punya keuntungan besar ataupun bisa meraih benefit besar dibandingkan rakyat pada umumnya, karena rakyat pada umumnya kan tidak punya akses untuk itu. Nah mungkin itu yang melatar belakangnya, sehingga mereka para orang segelintir ini yang punya akses kekuasaan, baik politisi maupun para pebisnis ini, yang kemudian mereka dikenal dengan istilah oligarki itu, punya kepentingan besar terkait dengan pemindahan ibu kota. Artinya bisa kita pahami bahwa pemindahan ibu kota ini memang bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat, biasanya begitu. Untuk kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat, yang biasa disebut bahkan adalah oligarki gitu ya. Nah, kira-kira nih apalagi tadi Bung Rocky sebutkan ya, lagi virus gitu ya, lagi pandemi seperti ini. Kira-kira kalau misalkan ibu kota negara dipindahkan, apakah virusnya juga pindah gitu kan, apa virusnya juga ngilang gitu. Nah, kalau bicara soal virus nih di saat lagi pandemi seperti ini ya, kan kita lagi ketat-ketatnya prokes gitu ya dan sebagainya gitu. Kok malah disibukkan ingin memindahkan ibu kota negara, berarti kan malah bikin keramaian kan gitu istilahnya kan gitu. Nah, kira-kira nih proyek ibu kota negara ini di kondisi pasca pandemi ini melanggar hukum nggak nih kira-kira nih? Ya kalau dibilang melanggar hukum kan mereka sudah buat payung hukumnya. Jadi mereka membuat kebijakan sekaligus membuat payung hukum, dan nampaknya undang-undang IKN itu dikebut ya, dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan merapat sampai jam 3 malam gitu ya, kemudian disahkan. Dan nampaknya banyak orang yang bilang ini bukan dikebut, tapi ugal-ugalan ini. Jadi membuat undang-undang kok ugal-ugalan. Jadi dasar mereka yang membuat payung hukum untuk ini ugal-ugalan. Dan dalam sistem demokrasi itu hal yang biasa. Karena dalam demokrasi orang boleh membuat hukum. Terutama mereka yang diberi kewenangan untuk membuat hukum, dia membuat hukum. Nah ini yang menurut saya salah satu faktor yang bisa menjadi masalah besar ke depan. Kenapa? Mereka diberi kewenangan membuat hukum dan kepentingan mereka yang akan masuk ke situ gitu. Jadi payung hukumnya dibuat dengan secepat-cepatnya. Beda dengan kalau dia untuk kepentingan rakyat biasanya lebih lambat ya. Tapi kalau untuk kepentingan mereka sendiri, para pemangku kepentingan, misalnya para politisi dan para pebisnis yang bisa punya akses kekuasaan, bahkan mungkin punya kewenangan di situ. Karena sebagian pembuat undang-undang juga para politisi dan sebagian juga punya bisnis gitu, sehingga mereka yang punya kepentingan. Nah kalau itu yang terjadi memang mereka membuat payung hukum sehingga bisa saja tidak melanggar hukum karena hukum sudah disediakan oleh mereka, karena mereka yang membuat. Jadi kalaupun ada undang-undang yang bertentangan yang bisa kategori melanggar hukum, mereka ubah aja atau mereka bikin hukum yang baru, itu selesai. Itulah problematika kalau kita menggunakan sistem demokrasi di mana kedaulatan diletakkan kepada orang yang boleh membuat hukum sesuka-sukanya. Oh iya, betul. Jadi kalau karena mereka adalah payung hukumnya, mereka sendiri yang bikin hukum, mereka sendiri nggak akan bisa melanggar hukum ya. Karena kenapa mereka nggak bisa melanggar hukum? Karena mereka sendiri yang membuat hukum itu agar tidak bertentangan dengan apa yang mereka lakukan gitu kan. Apa yang sedang mereka ingin gitu. Iya, benar-benar juga sih ya. Jadi masuk akal ya. Jadi sangat bermasalah nih kalau misalkan hukum itu diserahkan kepada manusia gitu ya. Nah, apalagi kepada kepentingan orang-orang gitu ya. Nah, kira-kira nih
kalau misalnya nih benar-benar terjadi nih ya, dengan segelintir apa yang sudah mereka lakukan, sudah mereka usahakan gitu kan, ngebut lah gitu kan, ugal-ugalan lah gitu. Akhirnya pemerintahan ibu kota berhasil dipindahkan gitu kan. Kira-kira nih kalau ini berhasil dipindahkan gitu, apa yang terjadi dan kira-kira setelah ini berhasil dipindahkan, apa dampaknya kepada rakyat gitu ya, dan solusi apa yang harus kita lakukan ya ketika ini berhasil dipindahkan gitu. Ya, sebetulnya rakyat harus memberikan masukan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, supaya ya pemerintah tidak melakukan kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Jadi kalau dia pindah ibu kota tapi tidak menguntungkan rakyat, sebetulnya tidak dilakukan. Nah, kalau terus dilakukan dan tidak ada tidak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat ataupun meningkatkan pendidikan mereka, ya semestinya diubah aja itu. Proyek pemindahan ibu kota diganti dengan proyek peningkatan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan rakyat. Nah, itu lebih baik. Jadi tentu rakyat harus memberikan masukan yang besar. Ya tentu kalau kita lihat tentu ada korban rakyat yang kritis, kemudian dicap teroris atau dicap radikal dan seterusnya. Itu persoalan juga. Nah, sudah ada beberapa itu aktivis yang mungkin dituding radikal atau teroris gara-gara mengkritik radikal sebagai teroris ibu kota. Nah, itulah dituduh terpapar teroris atau terpapar radikal gara-gara mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan pindah ibu kota. Kira-kira ini kalau misalkan dalam pandangan Islam nih ya, pemindahan ibu kota negara ini bagaimana sih pandangannya gitu dalam pandangan Islam gitu ya. Terus kira-kira Islam pernah nggak sih gitu sejarahnya itu memindahkan ibu kota negara gitu? Kira-kira ya, kalau pemerintahan Islam dalam sejarah Islam memang beberapa kali pindah ibu kota negara. Karena kalau kita ikuti sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah mendirikan negara Islam di Madinah yang begitu masyhur dengan piagam Madinahnya, yang tentu ini sebagai piagam pertama di dunia atau konstitusi tertulis pertama kali di dunia, yang kemudian mengatur masyarakat Madinah. Mereka sepakat untuk bisa tunduk dan patuh dengan keputusan yang Nabi keluarkan. Nah, ini unik nih penduduk Madinah. Mereka bukan mayoritas Muslim, tapi mereka bisa sepakat kalau ada perselisihan di antara penduduk Madinah, maka mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya mereka tunduk dan patuh, walaupun mereka bukan mayoritas Muslim. Itu unik. Sementara di negeri ini kan mayoritas Muslim. Tapi kayaknya tidak mau patuh dan tunduk kepada aturan Allah. Itu persoalan. Jadi kalau kita catat sejarah itu sangat madani gitu ya. Kemudian terjadi pemindahan ibu kota. Pernah pindah ke Irak, pernah pindah ke Syam, pernah pindah ke Baghdad ya, pernah pindah ke Kairo juga, ke Mesir, pernah pindah juga ke Turki, kan pernah di Istanbul. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah pemerintahan Islam juga pernah pindah-pindah ibu kota. Tetapi yang paling penting, kenapa mereka pindah? Karena memang kebutuhan saat itu diperlukan untuk melayani masyarakat di seputar daerah yang dekat dengan aktivitas mereka. Misalnya karena memang aktivitas mereka banyak untuk mengurus masyarakat di Eropa, maka mereka lebih cenderung memindahkan ibu kota di daerah itu. Atau ketika mereka waktu itu banyak melakukan aktivitas di daerah situ, melayani masyarakat situ, sehingga mereka pindah ke situ. Saya pikir kalau negara ini mau itu bisa juga.
karena masyarakat itu banyak di Pulau Jawa, mungkin ya kita pindahkan saja ibu kota Pulau Jawa. Tetapi Pulau Jawa kan DKI masuk di atas Pulau Jawa, sebenarnya tidak baik. Kan sudah mendekatkan kebutuhan kepada masyarakat yang lebih banyak. Nah, kalau ibu pindah ke menjauh dari masyarakat itu justru unik. Kenapa? Pemerintah kok malah menjauh dari masyarakat yang harus dilayani. Lalu mau melayani siapa kalau ibu kota itu tidak menjauhi dari rakyatnya? Tadi, apakah melayani segelintir kepentingan-kepentingan para politisi dan para pebisnis, atau mau melayani rakyatnya? Kalau mau dekat dengan rakyat. Saya pikir itu salah satu alasan yang lebih rasional. Berarti tadi ya, Islam juga pernah ya memindahkan ibu kota negara, di mana pemindahan tersebut bertujuan untuk rakyatnya gitu kan. Nah, kira-kira sekarang nih menurut Bung Rocky nih, apa sih yang harus dilakukan oleh umat muslim saat ini gitu ya? Terutama yang tadi dibilang ya, mayoritas kita di mayoritas Islam gitu. Padahal dulu Nabi di Madinah bukan mayoritas Islam gitu, tapi mereka mau samina wa ta'ala nurut sama aturan Islam. Nah, kira-kira nih apa sikap yang harus ditempuh oleh kaum muslimin dalam melihat permasalahan ini gitu. Terus kita harus melakukan apa nih sebelum ini benar-benar terjadi? Ya, kaum muslimin harus bersatu, memperkokoh ukhuwah, kemudian harus berani menyuarakan mana yang benar, mana yang salah, gitu, mana yang hak, mana yang keliru, itu harus disampaikan. Nah, kalau ada kebijakan yang menzalimi rakyat, maka harus dikoreksi. Karena tidak memiliki kekuasaan, harus dengan suara, dengan lisan. Nah, inilah yang harus dilakukan, bahwa tidak boleh diam dengan suatu kebijakan yang memang tidak pro kepada rakyat. Jadi, kaum muslimin sebagai mayoritas penduduk di negeri ini mestinya bersuara. Jadi, jangan sampai mendiamkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Sehingga harus bersuara kritis, walaupun mungkin resikonya juga akan dimusuhi ataupun bisa dikriminalisasi, tetapi itu adalah kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kaum muslimin harus bersatu, harus berani menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana kebijakan yang benar, mana kebijakan yang salah. Harus dikritisi mana yang hak dibiarkan, yang zalim harus dikoreksi. Jadi ini harus begitu. Kalau umat Islam satu tidak mendukung, satunya tidak. Nah, ini yang terjadi. Jadi politik adu domba ini karena banyak. Kalau mesti adu kebijakan, ada lagi yang pro, sehingga ada yang kontra, ada yang kritis. Nah, itu yang dihadap-hadapkan sesama masyarakat. Nah, itu saya pikir umat Islam harus menyadari itu dan mulai bersama. Begitu, Bung Tasrif. Oh, insyaallah. Terima kasih, Bung Rocky. Jadi memang umat Islam harus bersatu ya, harus bersatu dan harus berani menyuarakan mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Kalau misalkan mereka diam-diam aja, kita diam-diam aja gitu ya, udahlah biarin aja, atau banyak-banyak istighfar aja, Bung Rocky gitu ya. Astagfirullah gitu kan. Berharap gitu kan. Istighfar itu baik, tapi menyampaikan kalimatul hak itu juga lebih baik. Apalagi menyampaikan kalimatul hak inda sultan jair, penguasa yang zalim, maka itu kalaupun dia dikriminalisasi atau bahkan terbunuh, itu bisa menjadi sayyidus syuhada. Kan gitu posisinya. Jadi mestinya harus berani menyampaikan. Jangan sampai diam. Kalau diam nanti tidak jelas mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa membedakan rakyat, dan tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kezaliman terus akan terjadi. Mengoreksi penguasa, menasihatinya itu sebagai wujud kasih sayang, supaya kebijakan yang menzalimi rakyat bisa dihentikan, sehingga tidak lagi terjadi di penguasa. Jadi saya pikir ini harus dilakukan oleh umat Islam. Tidak boleh diam, harus menyampaikan kebenaran, nasihati penguasa, agar kalau membuat kebijakan jangan menzalimi rakyatnya, tapi itu mensejahterakan. Tapi kan begitu, pasti. Masya Allah.
langkah apa yang harus dilakukan kita dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini kan, menyampaikan hak mana yang benar, mana yang salah, kira apakah kita harus demo gitu kan, ataukah harus kita lakukan opini di Facebook, literatur tulisan-tulisan gitu kan, ataukah kita sampaikan ke pemerintah langsung gitu kan, kira-kira gimana caranya biar suara kita ini didengar nih sama mereka gitu kira? Ya, terus menggunakan berbagai fasilitas dan sarana yang ada. Bagi yang bisa menulis, tulis dengan tulisan. Bagi yang bisa bicara dengan lisan. Bagi yang bisa aktif di media sosial, gencarkan di media sosial. Bagi yang punya akses kekuasaan, bisa ketemu langsung nasihatinya. Saya pikir semua jalan harus ditempuh untuk memberikan. Jadi semua jalannya. Ya, semua hanya satu, menyampaikan hak atau kebenaran, jangan sampai menyampaikan yang batil. Jadi tugas kita itu kan di dunia cuma melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah dakwah. Menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Kezaliman itu kemungkaran, maka harus dicegah. Cegahnya bagaimana? Ya tadi harus menyampaikan nasihat dengan bersuara supaya orang tahu, oh ini salah, ini benar, ini harus dilakukan, ini yang tidak benar. Itu basisnya. Jadi itu harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita kebalikannya, melakukan amar mungkar dan mencegah kepada yang ma'ruf, itu bahaya. Dan kutubnya kan dua itu saja. Di dunia itu kan kutubnya dua. Ada yang mengajak kepada jalan Allah, ada yang mengajak menjauhi jalan Allah. Ada yang ingin mengajak orang bertakwa kepada Allah, ada yang ingin menantang dan membangkang kepada Allah. Ada yang ingin mengajak, ayo terapkan hukum-hukum yang Allah turunkan, ada yang mengajak, jangan terapkan itu, kita terapkan hukum yang lain. Ada yang ngomong gitu. Jadi hanya dua itu aja terus. Satu mengajak kepada ketakwaan kepada Allah, mendekat, dan satu menjauhi Allah dan mengajak kepada kemaksiatan. Tapi itu isinya, maka kita harus menentukan koordinat kita di mana. Titik koordinat kita di mana? Apakah itu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau sebaliknya mengajak yang mungkar? Nah, itu dan malah melawan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Iya, jangan sampai itu terjadi di kita. Iya. Begitu, Mas Rifin. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Bu Rocky nih, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Kan tadi ya, bagaimana cara kita mengajak pada yang ma'ruf dan juga pada yang mungkar. Banyak orang nih menyalahartikan gitu, seolah-olah tadi kebalikannya gitu kan. Mereka pada mengajak kemungkaran, terus mendiamkan yang ma'ruf gitu. Kenapa saya bilang mendiamkan yang ma'ruf? Sama kayak tadi, ketika kita ingin mengatakan yang hak itu hak, yang benar itu benar, itu salah, dibilang iya jangan inilah, jangan jangan jelek-jelekin orang gitu kan, jangan jelek-jelekin pemerintah, jangan bongkar-bongkar aib pemerintah gitu. Ini gimana ceritanya nih, ketika kemungkaran ini ingin dihilangkan, tapi seolah-olah dibilang ini yang baik tuh begini gitu, kita doain aja gitu, kita jangan membongkar aib pemerintah, ya kan pemerintahan kita sendiri gitu. Nah ini cara opini seperti itu gimana, Bu? Ya, biar kita berpegang teguh untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu. Ya memang tidak boleh ya, menjelek-jelekan itu nggak boleh. Jadi kita dilarang menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan orang, tidak boleh. Tapi juga kita tidak boleh membaik-baikkan sesuatu yang jelek, tidak boleh juga. Karena itu menutup-nutupi. Nah, itu. Jadi harus ditunjukkan mana yang benar, menutup-nutupi. Kezaliman. Mana yang jelek, ya tunjukkan itu jelek dan tunjukkan yang benarnya bagaimana. Itu begitu. Kita nggak boleh juga menjelek-jelekan pemerintah. Tetapi kalau itu jelek, kita juga nggak boleh bilang itu bagus, itu bohong namanya. Nah, jadi nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi harus latihan menjadi orang yang jujur. Katakanlah kalau itu jelek, katakan itu jelek. Terus tunjukkan mana yang baiknya. Jadi nggak boleh. Saya nggak setuju orang menjelek-jelekkan pemerintah. Tetapi kalau jelek terus dibaik-baikkan itu juga nggak bagus. Itu bohong. Nah, ya kalau jelek bilang itu dibagus-bagusin gitu ya. Ya, boleh juga. Kebijakan yang jelek kita tunjukkan itu jelek, bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan misalnya,
Maka yang baiknya seperti ini, seperti bagaimana yang Allah yang perintahkan. Harus tunjukkan begitu. Jadi kita nggak boleh juga menjelek-jelekan, tapi juga nggak boleh sebaliknya yang jelek itu kita katakan itu udah bagus, nggak boleh juga. Katakan kalau yang jelek itu jelek, Betul, kalau betul. yang baik itu baik. Nah, begitu. Jadi harus tetap berpegang teguh kepada keyakinan dan memang kita harus sampaikan terkait dengan yang ini benar, yang ini salah gitu ya. Jadi bukan menutup-nutupi kejelekan, tapi lebih ke arah diperlihatkan kejelekan itu untuk mengetahui di mana letak kesalahannya gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita sering tanding gitu, tapi kalau misalkan ada blind spot gitu kan, yang orang nggak tahu di mana letak kesalahannya tanpa dikasih tahu kesalahannya, orang meranggap itu benar gitu, padahal di situ salah gitu. Benar. Jadi kulil haq walau kana murran ya Bung Rocky ya. Ya boleh. Tuh. Oke, terima kasih Bung Rocky. Masya Allah. Mungkin ada closing statement buat dari Bung Rocky untuk sahabat-sahabat semua. Ya, closing statement saya, pindah ibu kota ini harus kita ungkap hal yang sesungguhnya. Pemerintah mesti transparan menunjukkan tujuan utama pindah itu untuk rakyat atau tidak. Apakah benar-benar untuk mensejahterakan rakyat atau hanya untuk segelintir rakyat yang punya akses kekuasaan yang mereka sebut dengan oligarki itu. Nah, kalau memang untuk kepentingan rakyat yang banyak, jelaskan kepada rakyat sesungguhnya seperti apa. Apakah ini dengan dipindah ibu kota itu rakyat jadi sejahtera, rakyatnya jadi cerdas, ekonominya jadi meningkat, seluruh rakyat Indonesia tidak ada lagi yang miskin. Nah, itu mungkin baik, tapi jelaskan kepada rakyat. Terus dilakukan transparansi, ini tanah-tanahnya misalnya milik siapa saja, nanti siapa yang bangun, biayanya berapa, yang mensuplai air bersih siapa, yang mensuplai listriknya siapa, yang menyiapkan bahan bangunan siapa. Apakah itu semua dari dalam negeri, apakah itu semua dibantu oleh rakyat kita, mereka yang dapat keuntungan, itu dijelaskan aja secara terbuka. Sehingga rakyat bisa mendukungnya kalau memang itu betul untuk kesehatan rakyat mereka. Tapi rakyat kita cukup baik, bahkan mereka mampu rela berpartisipasi atau mungkin gotong royong kalau perlu. Nah, saya pikir mau mereka. Orang bencana saja itu rakyat dengan cepat iuran gitu membantu. Kalau memang perlu betul-betul memang untuk kepentingan rakyat, saya pikir rakyat akan mau iuran untuk pindah ibu kota. Kalau memang betul-betul mereka akan merasakan dan berpikir itu untuk kepentingan mereka. Tapi kalau tidak, tentu rakyat tidak akan mau melakukan iuran atau partisipasi membantu. Saya pikir itu butuh dijelaskan dengan tentu rakyat juga harus menggunakan pemerintah kalau memang pemerintah itu melakukan kebijakan yang keliru. Oleh karenanya tidak boleh. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada seluruh pemirsa sahabat Wahyu dimanapun Anda berada. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.